selama tahun 99 itu kita buat gerakan. Kita menghadap gubernur, kita membuat musyawarah besar. Apa tantangannya pada saat itu dihadapi? Pertama penolakan Gubernur Riau Saleh Jasid, penolakan DPD Riau Khaidir. Mereka berkekeh, kami tetap berharap dalam satu Riau tidak terpecahkan. Hai, selamat datang di UCast. Balik lagi bareng aku Yoli. Dan hari ini di UCast kita kedatangan sosok tokoh pejuang Kepulauan Riau. Lalu beliau juga adalah Ketua Yayasan BP3KR. Dan langsung aja hari ini bersama kita di studio ada Dato Huzrin Hud. Halo, Assalamualaikum Dato. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dato kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita senang sekali hari ini Dato di tengah-tengah kesibukan main-main ke Ulasan untuk bincang-bincang bareng kita di podcast nih Tok. Karena kita udah lama banget sebenarnya pengen ngundang Dato. Karena kita pengen tahu masa kecil Dato, lalu juga perjalanan Dato sampai memperjuangkan Kepri itu seperti apa sih gitu Tok. Tapi kalau sekarang saat ini kesibukannya apa Tok? Dakwah dari masjid ke masjid, keliling Indonesia bahkan keliling dunia. Saya sampai ke Maroko, India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia. Terus. Untuk saat ini lagi sibuk dakwah ya Tok ya? Nanti, kalau boleh tahu. Insya Allah kita sedang persiapan untuk pertemuan umat Islam Indonesia ini di Bengkulu. November 28, 29, 30 nanti kita coba mengundang 5 juta penduduk Indonesia. Berapa yang hadir kita sudah persiapkan tempat dan juga acaranya selama 3 hari, insyaallah. Udah sejak kapan Toh aktif di dakwah? Sejak tahun 86. Sejak tahun 86 ya, dan dari sampai Karimun saat dulu. Wow, luar biasa. Nah Toh, kalau boleh tahu di sekarang usia berapa nih Toh? Saya lahir menurut catatan surat lahir keluarga 27 Oktober 1956, berarti 69 tahun Oktober nanti. Wow, 69 tahun dan tadi kesini masih nyetir sendiri ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, Dato, kita penasaran. Dato ini kan asal Karimun ya, Dato ya? Kampung namanya Sungai Ungar, Kecamatan Kundur di Tanjung Batu, Pulau Kundur. Kira-kira 1 jam dari Karimun. Artinya asli Kepulauan Riau, lalu saat ini menjadi salah satu tokoh pejuang Kepri yang namanya selalu dikenal Dato Huzrin Hud dan dikenang juga banyak orang. Menyangka nggak sih itu dari kami anak kampung adik-beradik kecil semuanya gitu? 11 orang, tapi yang masih hidup tinggal 6 orang. Yang lain telah berpulang ke rahmatullah. Seperti apa masa kecil Dato dulunya? Saya dilahirkan di sebuah kampung kecil di Sungai itu, dan rumah saya tak jauh dari masjid, kira-kira 200 meter. Sehingga semasa kecil sekolahnya itu pagi hari ke sekolah rakyat, selepas zuhur petang hari ke madrasah, malam hari belajar mengaji. Itulah kita lakukan selama 6 tahun. Kemudian umur saya 11 tahun, saya sudah pindah ke Tanjung Pinang, sekolah di PGA Negeri Tanjung Pinang. Menamatkan tahun 73, terus saya kuliah di IAIN Pekanbaru. Namun tak selesai. Saya bekerja di Batam sebagai tim survei. Setelah kuliah tidak selesai, saya ke Batam selama 2 tahun. Hampir seluruh Batam saya sudah kelilingi itu laut dan bukitnya. Karena survei itu meninjau seluruh lokasi. Kemudian saya bekerja di kantor camat Kundur, Tanjung Batu. Keluar SK karena saya mau menikah menjadi guru agama di Karimun. Sejak tahun 77 semasa saya bekerja di pegawai camat Kundur, saya berkenalan dengan almarhum Bapak Haji Muhammad Sadar, Mayor Angkatan Laut, yang dia ketua Golkar, sehingga saya sejak itulah menjadi kader Golkar, mengantar saya ke anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Riau, kemudian saya menjadi ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Riau, akhirnya saya menjadi Bupati Kepulauan Riau, yang semasa itu seluas provinsi sekarang inilah, 18 kecamatan. Tapi kan perjalanannya tidak semulus yang Dato ceritakan tadi ya Dato ya. Nah dari kampung kecil tadi lalu pindah ke Tanjung Pinang, itu kenapa pada saat itu? Saya ke Tanjung Balai Karimun dulu selama lebih kurang
79, 8 tahun saya mengabdi menjadi guru agama di Karimun, kemudian saya terpilih menjadi anggota DPRD fraksi Golkar Kabupaten Kepulauan Riau, itulah saya pindah ke Tanjung Pinang. Apa yang membuat Dato merasa bahwa terpanggil ikut di dunia politik untuk terjun? Mungkin karena faktor keturunan juga. Ayah saya seorang aktivis Partai PNI zaman Bung Karno, beliau pemuda yang aktif, kemudian dia menjadi kepala desa selama 19 tahun. Saya ikuti dia bahkan punya buku di bawah bendera revolusi yang ditulis oleh Soekarno, dan membawa semangat itu membela masyarakat. Saya kira terpanggil sehingga saya terbawa arus itu. Setelah saya duduk di guru, saya aktif juga di Komisaris Golkar Karimun. Itulah mengantar saya menjadi anggota DPRD itu. Itu di tahun berapa? Tahun 87 saya awali. 87. Ada kesulitan nggak sih Tok yang dari awalnya guru, lalu tadi kerja di kantor camat, bahkan tadi kuliahnya juga nggak sampai selesai, tiba-tiba menjadi anggota DPRD ini kok mulus banget jalannya Dato? Saya kira tidak juga mulus, tapi punya semangat. Saya terlahir orang yang tidak mau bergantung pada orang lain. Walau ayah saya kepala desa, saya bekerja di kampung saya sebagai tukang maupun sebagai buruh. Saya bekerja, dan saya bekerja juga di Batam sebagai buruh yang waktu itu di bawah Pertamina, Robin Sipiat. Saya mandiri, sehingga begitu saya bekerja di kantor camat, saya punya beberapa kemampuan, sehingga oleh pemimpin saat itu, Bapak Raja Muhammad Asura, ayah daripada wakil wali kota sekarang ini, Raja Ariza, melihat kemampuan saya, dia ambil saya sebagai kader Golkar. Dan itulah meneruskan karir saya di Golkar sampai ke pimpinan Golkar di Provinsi Riau waktu itu. Di Provinsi Riau pada kan kita masih di bawah Riau. Oke. Nah, dan pada akhirnya sampai hari ini dikenang ini, Dato ini adalah tokoh pejuang Kepulauan Riau. Nah, boleh Tok diceritakan itu seperti apa kisahnya? Awalnya karena kita melihat Riau daratan ini dengan kepulauan ini diskriminasi. Kita tidak dapat menjadi pemimpin baik kepala dinas di Provinsi Riau Pekanbaru. Terakhir baru ada Pak Sutarman Esa, Pak Sani, kemudian almarhum Raja Aziz menjadi wagub. Dan itu kita menganggap kita sebagai pernah menjadi ibu kota provinsi, lalu dipindahkan ke Pekanbaru, kita terabaikan. Tahun 67 kita pernah minta kepada pemerintah supaya Bangka Belitung, Kepri bersatu, Baberi. Kita minta provinsi tapi tak bisa karena waktu itu Pak Harto begitu kuat pemerintahannya. Tetapi setelah adanya otonomi daerah di zaman Pak Habibie dipimpin oleh Pak Saron Hamid, saya sebagai Ketua Yayasan Payung Negeri bersama almarhum Zulkarnain Zainuddin sebagai alumni SMA 1 mengundang tokoh-tokoh Kepri di Tanjung Pinang untuk membentuk P4KR namanya, Panitia Pemekaran Kepulauan Riau. Kita mekarkan dulu Natuna dan Karimun menjadi kabupaten baru, otonomi baru. Dan itu didukung oleh Pak Saron Hamid. Kita adakan semacam musyawarah besar rakyat Kepulauan Riau 15 Mei 99 di Hotel Comfort. Di Batu 10 sekarang ini namanya sudah berubah. Itulah setiap kecamatan mengirim 10 orang perwakilan kecamatan-kecamatan untuk dimubes menyampaikan aspirasi kepada pemerintah supaya adanya pemekaran. Disitulah kita mendeklarasikan selain kita memekarkan otonomi baru Karimun dan Natuna, kita juga minta Provinsi Kepulauan Riau dengan bermodalkan adanya Kabupaten Kepulauan Riau yang sekarang menjadi Kabupaten Bintan, adanya Kota Tanjung Pinang, adanya Kota Batam, ditambah Natuna dan Karimun, cukup persyaratan 5 kabupaten. Namun perjuangan begitu berat karena DPRD Riau dan Provinsi Riau tidak merestui dan tidak mengizinkan. Tetapi Mahkamah Agung memberi fatwa karena yang berhak membuat undang-undang itu kan pusat, kenapa pula diizin dulu oleh daerah, itu salah. Walau sudah disahkan, walau disahkan, pemerintah juga tak mau merestui. Sampai sekarang Undang-Undang Provinsi Kepri nomor 25 tahun 2004 itu tidak diteken oleh Presiden sampai sekarang. Ibu Megawati tak mau tanda tangan. Jadi Undang-Undang
negara Republik Indonesia yang tidak dengan presiden mungkin Kepri, tapi dalam aturan kita selama 2 bulan tidak ditangani presiden dia juga disahkan. Akhirnya 1 Juli 2004 setelah 2 tahun terlantarkan, itulah melantik PJ Gubernur kita pertama, Pak Ismail Abdullah, yang sekarang menjadi anggota DPD RI itu. Dan pada saat memperjuangkan itu, Dato posisinya sebagai Bupati Tidak, saya sebagai Ketua DPRD. Oh, sebagai Ketua DPRD. Di paripurna DPRD saya dilantik menjadi Ketua DPRD dan semua bersatu di bawah komando saya untuk membawa gerakan ke Jakarta. Kemudian baru saya dipilih oleh DPRD untuk menjadi Bupati Kepulauan Riau waktu itu. Berapa lama, Dato, prosesnya pada sampai akhirnya pembentukan Provinsi Kalau Kepulauan Riau kita ini? awali dari tahun 67, lama sekali. Tapi katakanlah semangat itu bangkit setelah adanya Menteri Otonomi Daerah Rias Rasyid yang memberikan kesempatan mana daerah yang ingin otonomi. Dan memang cita-cita pemerintah waktu itu otonomi daerah begitu kuat. Sampaikan seolah-olah kita ada semacam daerah yang punya kemampuan maksimal tentang otonomi, dan itu memang dibuktikan oleh pemerintahan Habibie, sehingga kita merasa daerah itu memang berpotensi mandiri. Tapi sekarang sudah jadi titik nadir dan otonomi itu telah berakhir, sehingga selama tahun 99 itu kita buat gerakan, kita menghadap gubernur, kita membuat musyawarah besar, kemudian DPRD Riau membuat pansus berkeliling ke provinsi, kabupaten, kota. Tetapi Pak Gubernur dan DPRD Riau tetap menolak. Apalagi Natuna tidak merestui bergabung sama kita itu. Kita ke Natuna charter pesawat. Waktu berangkat tidak diterima mereka. Bupati sama DPR menghilang. Dipanggil oleh Mendagri ke Jakarta. Di luar gedung, di luar ruang rapat, setuju mereka ketua DPRD sama bupatinya. Tapi masuk ruangan mereka menolak juga. Akhirnya kita seperti putus asa. Tapi semangat jihad dalam hari Marwah di Monumen Tugu Raja Haji Fisabilillah itulah kita bersumpah, berikrar berdirinya sebuah provinsi sehingga adanya tragedi Samsat itu. Anak-anak mahasiswa kita ditangkap-tangkap, dipukul-pukul, sehingga semua ini digaungkan ke pusat dibantu oleh Badan Intelijen Negara dan beberapa teman praksi-praksi TNI dan kawan-kawan di Jakarta. Direstuilah itu pada tanggal 24 September itu, di sore hari pengesahan undang-undang kita itu. Dengan perjalanan panjang, menyangka nggak Pak Husri pada akhirnya Kepri bisa menjadi sebuah provinsi sendiri? Kita sangat bersyukur dan kita merasakan dulunya akan segeralah sejahtera Kepulauan Riau ini. Tapi itulah karena mungkin berpikir setelah menjadi provinsi, maka Yayasan BPTKR ini agak ditinggalkan dan mereka sudah punya DPRD, mereka bersikap sendiri sehingga itulah menjadi gerakan yang mengutamakan pemerintahan begitu gagah, kokoh dan besar di Dompak sehingga dana terkurus ke sana. Dan yang paling kasihan Tanjung Pinang sebetulnya, Yuli. Kabupaten Bintan pindah ke Bintan Buyu, Ceruk Hijau ke Bintan Buyu yang kecil, tidak berpenghuni sampai sekarang 20 tahun pun tetap gelap. Kemudian Tanjung Pinang pindah ke Senggarang, jauh juga, sepi. Mestinya kota itu berada di ibu kota sehingga ekonomi bergerak. Ini jauh. Kemudian juga Tanjung Pinang atau Bintan itu mestinya di kota di Kijang atau di Uban atau di daerah Kawal. Ramai masyarakat bisa bersama. Sehingga semua terjauh. Kita ini kan masih bergantung ekonomi pada ASN, TNI, Polri. Jadi tertinggallah kepolisian BRI dan dengan segala cara kita tidak memprioritaskan jalan dibuat lintas barat begitu kokoh, indah, mulus. Tapi kita lupa jalan lama tertutup. Sehingga masyarakat tak tersentuh juga, sepi gitu. Mestinya ada upaya umpamanya kampus dibuat di Putra Paya umpamanya. Atau apa namanya Pangkogap atau apa gitu. Tapi semua berpusat semua di Dompak terus. Sehingga Dompak jadi kawasan militer, jadi kawasan pendidikan umrah umpamanya, dibuat juga di daerah masyarakat sehingga ekonomi hidup. Ini yang saya lihat kita terlalu fokus ke Dompak terus sehingga Kepulauan Riau khususnya orang-orang Bintan inilah yang ekonomi mereka tertinggal itu.
Oke, itu pandangan Dato terkait melihat Kepri hari ini. Tapi Dato, kita kembali flashback cerita bagaimana Provinsi Kepulauan Riau itu dapat terbentuk. Dato, seperti apa Dato pada saat itu bersama dengan pejuang-pejuang lainnya menjaga semangat? Yang paling kuat perjuangannya itu ibu-ibu, mbak-mbak kita, mak-mak kita di Jakarta. Mereka membuat komunitas Kerabat Riau Jakarta. Itulah yang berhari-hari ke DPR, berhari-hari ke menteri-menteri untuk melobi supaya jadi Provinsi Kepri ini. Kami di daerah juga membuat gerakan musyawarah-musyawarah dan menyuarakan. Sehingga pada saat hari Marwah itu kita berangkat ke Jakarta itu ribuan kita hadir di gedung DPRD. Tak pernah terjadi itu setelah peristiwa 99, mungkin baru kami itulah yang datang ke DPR membuat ribuan massa. Sehingga membuat Jakarta melihat ini pergerakan yang begitu hebat. Tapi memang tidak semudah itu karena kita menghadapi Apa tantangannya pada saat itu dihadapi? pertama penolakan Gubernur Riau Saleh Jasid, penolakan DPD Riau Khaidir. Mereka berkekeh kami tetap berharap dalam satu Riau tidak terpecahkan. Mereka takut nanti yang jadi pemimpin Kepri bukan anak jati Kepri. Kemudian yang akan jadi pengusaha juga akan bukan orang Kepri. Mereka juga nanti melihat anggota-anggota dewan juga akan pendatang-pendatang yang tidak tahu perjuangan. Sehingga kita merasa mungkin juga mereka benar, tapi kita waktu itu sudah bulat tekad ingin berprovinsi, kita jalankan dan sampai hari ini. Kemudian melihat Kepri hari ini jika dibandingkan dengan yang pada saat Dato perjuangkan terdahulu gitu tuh, gimana? Kalau Udah secara puas belum tuh melihat Kepri? kalau secara zahir melihat bangunan-bangunan, melihat keadaan-keadaan negeri sepertinya lebih maju, lebih hebat, lebih ramai. Cuma bagaimana tentang rencana kita untuk membantu mereka di bidang pendidikan yang sampai SD ke universitas mereka bisa nikmati. Kemudian juga bagaimana pengobatan mereka, tentang kesihatan mereka yang bisa kita bantu, dan bagaimana tentang ekonomi masyarakat. Kita mestinya menghitung dengan jumlah ASN, dengan jumlah TNI Polri, dengan jumlah pengusaha, jumlah pekerja-pekerja swasta, berapa sebetulnya rakyat Kepri yang perlu kita urus betul-betul sehingga ekonomi mereka terdongkrak. Saya pernah dibawa oleh Pak Sani, mantan Wagub itu dengan rombongan Kepri, ketua DPRD-nya, para wartawan dan tokoh-tokoh 25 orang ke Brunei Darussalam. Di malam kita lihat TV, mereka membuat anggaran ini, Yoli, namanya anggaran pendapatan belanja rumah tangga namanya. Kok begitu ya? Jadi NGO dan mahasiswa mendatangi rumah-rumah rakyat, dia lihat berapa hasil mereka tiap bulan. Pamannya 4 juta, 3 juta. Kita tanya, sebetulnya kamu ni cukup layak hidup berapa? Dia bilang 6 juta. Maka pemerintah mencari solusi macam mana supaya hasil mereka ini 6 juta. Jadi setiap rakyat mereka diupayakan mampu bersaing dengan aparat. Kalau aparat ini kan dia mau kemana pun ditanggung. Namanya surat perjalanan dinas. Mau ke Batam, mau ke Singapura, mau ke Jakarta, ada uangnya. Hotelnya ditanggung. Anak istri mereka ada dana. Tapi rakyat bagaimana? Kapal mereka mau ke Tanjung Pinang atau ke daerah lain. Penguatan mereka. Mestinya pemerintah juga berfikir bagaimana rakyat juga mendapat hal yang sama. Sekarang kan telah terjadi anggaran habis untuk kepentingan politik, DPRD dengan segala macam anggaran perjalanan dinas, pokirnya, dan bagaimana pakaian seragamnya. Begitu juga pemerintah daerah kita juga begitu, rakyatnya tertinggal. Ini yang selalu saya ceritakan, kenapa tak kita bersama-sama masyarakat. Tanpa rakyat tak mungkin ada DPRD, tak mungkin ada bupati. Maka saya mengharapkan 4 orang DPD RI yang baru dilantik ini dengan DPR RI yang baru dilantik ini maulah datang-datang untuk bersimbang-simbang dengan kita-kita yang orang tua-tua yang sudah mungkin 90% telah meninggal dunia mungkin. Apa upaya kita membantu masyarakat sehingga jelas realisasinya, jangan kita menikmati mobil mewah, mobil baru, pesawat terbang ke sana kemari sementara masyarakat nelayan terabaikan. Honorar mereka tak terbayar kita sekarang ini. Belum lagi tunda bayar kepada proyek-proyek anggaran yang telah ditenderkan. Belum lagi defisit-defisit. Yang kenapa defisit? Jujurlah kita, apakah kita waktu ingin menjadi pemimpin lagi kita menggunakan dana-dana itu?
Maka saya selalu bilang jujurlah kepada rakyat, jangan berkhianat tanah saya di bumi bertuah ini, semoga berkahlah. Kalau dia itu selalu saya kirim melalui video saya, kalau buka di YouTube kan ada kan. Kalau Dato sendiri melihat Kepri ini gimana sih Tok? Apa yang kira-kira merupakan salah satu pendapatan yang kalau kita maksimalkan itu bisa mendapatkan pendapatan yang maksimal untuk Kepri? Pertama, dia menghitung rakyat sendiri, kebutuhan rakyat sendiri perlu apa dia. Dia pasti perlu makan, perlu bahan-bahan sayur, bahan pokok dia perlukan. Kita boleh mengutamakan, mencarikan, jadikan distributornya. Seperti tadi saya cerita tentang Kulon Progo itu, daerah yang terpencil, jauh dari KIK, FTZ, tapi dia makmur. Saya waktu kecil itu tak ada tahu siapa gubernur, siapa bupati, tapi waktu itu kepada dia dolar. Saya kecil dulu, kita sejahtera juga. Jadi potensi-potensi ini yang mesti kita kembangkan. Dan dulu kami sarankan penanaman kelapa, peremajaan kelapa. Kalau kita saja mau menanam batang pinang, mau saja menanam pohon-pohon kayu gaharu dengan investasi diam-diam 20 tahun sudah begitu besar. Ataupun kita mengutamakan setiap rumah tanam rambutan aja 4 batang, ada berapa ribu pohon bisa menanam rambutan. Setiap rumah tanam saja cempedak atau nangka. Teruskan, tak sadar kita 5 tahun sudah bisa kita kirim ke Malaysia, ke Singapura. Mereka perlu kelapa banyak. Sekarang kita kehilangan kelapa. Kelapa pun tak ada lagi, sudah habis. Sehingga pabrik kita di Guntung menutup. Jadi potensi sendiri kita prioritaskan dan kita menghitung rakyat yang mesti kita perjuangkan. Dan kita mesti seperti saya dulu pernah memimpin di Karimun, namanya sesendok beras setiap hari. Kita kumpulkan anak-anak pramuka, anak-anak NGO maupun pelajar memungutnya tiap bulan diantar ke rumah-rumah orang miskin. Di Jawa, di Lampung ada jimitan beras. Saya pernah waktu zaman COVID, kita kumpul beras, kita bantu masyarakat. Jadi masyarakat itu memang menikmati. Masyarakat itu memang tiap bulan kita santuni dan kita berikan mereka solusi untuk bekerja. Jangan waktu pemilihan partai, pemilihan gubernur, semua ada di masyarakat, antar bansos, antar beras, antar kemudian hilang. Itu yang kita sedihkan sekarang ini. Stabillah dan yakinlah kalau kita bantu masyarakat ikhlas, berkah dan jaga ibadah, saya kira Kepri akan makmur. Apalagi kita kan berhadapan dengan Malaysia, Singapura yang memerlukan banyak yang mereka perlu dari kita ini, yang mereka bisa ekspor lagi ke tempat lain itu. Salah satu contoh komoditas yang dapat diekspor apa tuh? Kelapa tadi salah satu. Kemudian juga ikan, rumput laut, dan banyak lagi yang kita harapkan menjadi distributor-distributor yang mereka tidak ada pabrik-pabrik yang bisa mereka buat. Dia buat di Bintan, buat di Batam. Tapi kita mesti memberikan kepastian hukum pada mereka. Seperti contohnya kawasan Johor itu bebas. Itu tanpa jumpa orang dia. Permohonan pakai online, dapat izin, bayar kewajiban, kerja. Lingkungan hidup selesai, listrik sudah selesai, air selesai. Cepat. Kita berikan lahan, masa lagi mengusir rakyat lagi. Ada tak ada air, belum amdal. Sehingga terlalu banyak persoalan yang kita hadapi. Kita punya silika berapa banyak di Lingga. Punya boksit sekarang sudah hampir habis. Kemana mereka itu? Kalau kita lihat kabupaten miskin Lingga, kabupaten miskin umpamanya Anambas, kabupaten miskin Natuna. Tapi pejabat-pejabatnya tidak miskin. Asalnya juga bisa hidup. Rumah-rumah mereka coba dicek. Dari Karimun sampai Natuna, Dabuk sampai Bintan, rumah mana yang besar dan mewah-mewah. Berarti ada kesenjangan dan ada penumpukan kesejahteraan yang kita merupakan rakyat yang harus kita utamakan. Oke, kemudian apa pesan-pesan dari Dato kepada para pemimpin, lalu juga terutama nih Dato, seperti apa pesan Dato kepada pemuda dan pemudi Kepri hari ini? Saya kira tak ada cara lain selain upayakanlah kita semuanya menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang muslim, sehingga dengan kita memakmurkan masjid, kita beribadah, berzikir di rumah masing-masing, baca Quran, rahmat Allah akan turun. Keduanya, potensi rakyat ini kita utamakanlah. Apa yang mereka perlukan. UMKM ini kita jaga dan kita perlukan, dan ekonomi masyarakat yang bisa kita fungsikan, kita gerakkanlah. Jangan kita habiskan dana seperti membangun-bangun gedung,
kemudian juga menjanjikan jembatan, menjanjikan proyek dan sebagainya. Tidak, apa adanya. Saya kira kalau kita sungguh-sungguh, dulu saya ada rencana membuat namanya Titah Raja, Tim Terpadu Harapan Rakyat Sejahtera. TNI Polri, ASN, semua NGO bergabung menghitung jumlah rakyat, memetakan di mana yang kita harus perlu dukung dan kita kembangkan sehingga kita sama-sama menikmati. Prioritaskan kepada pelayanan pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu kan cepat. Tapi kita harus sungguh-sungguh dan benar-benar memprogramkan, menjadwalkan. Dan tak ada kata tak mungkin. Selagi hayat di kandung badan, selagi Allah Subhanahu Wa Taala menjamin rezeki kita, saya yakin kita dapat. Dan itulah saya mau sekali kalau bisa gubernur dan DPRD setujulah. Nanti 24 September itu kita namakan dia Hari Amanah Rakyat. Hari apa itu, Tok? Tanggal ulang tahun provinsi. Ini kan Hari Marwah ini peringatan perjuangan. Disebut Hari Marwah Rakyat Kepri. Tanggal 15 Mei. Tapi kalau 24 September, mari kita namakan dia Hari Amanah Rakyat. Sehingga amanah itu mesti sampai kepada masyarakat. Tidak berhenti di kontraktor, tidak berhenti di pejabat, tak berhenti di wakil rakyat, tidak berhenti di ASN, tapi sampailah ke anak-anak bayi yang baru lahir di tanah negeri yang bertuah ini. Oke, kalau untuk pesan untuk masyarakat Kepri, Dato'? Saya kira tidak ada kata lain selain semangat Raja Haji Fisabilillah, semangat Raja Ali Haji, semangat Sultan Mahmud Esah yang berani melawan penjajah kerana untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kita juga berani, Raja Alim, Raja disembah, Raja Zalim, Raja disanggah. Kita berani memberitahu kepada pemimpin kita bahawa ubahlah pola kerja. Buktikanlah anda bersama rakyat, membantu rakyat yang perlu ongkos mereka bekerja, hidup layak, anak mereka boleh sekolah, mereka bisa berangkat ke pulau-pulau lain. Dan itu mesti kita buktikan sehingga rakyat dan pemimpin akan bersatu dan sejahtera dalam sebuah jamaah. Dan saya kira akan berkahlah insyaAllah. Oke, baik. Terima kasih banyak Dato' atas pesan-pesannya dan juga terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Dato' sehat selalu dan juga semakin sukses. Terima kasih banyak Dato'. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.